hakikat diri. Kalau kita kan dulu membagi diri dan sebenarnya diri dan temari diri panjang lo orang itu. Ada cara mudah belajar tentang diri. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Diri yang mana yang dikenal kata Imam Ghazali? Diri yang bernama Ar-Razi. Ar-Razi bin Nur Akmal. Bukan itu yang diri yang itu akan dikubur ke tanah. Ya dah. Lah ada kawan kita meninggal, masuk corona pertama. Yo. Masuk kubur. Namanya terakhir ditulis di batu nisan. Sampai di situ namanya. Tidak masuk akal kubur. Tidak berlaku. Kalau ambo kenalan coba ngaji, pertama ambo tanya namu atau kerajaan. Kalau berkenalan dengan diri, pertanyaan pertama, siapa nama dirinya? Berarti diri kita tuh ada namanya. Katanya mursyid, tapi nggak tahu nama. Ya. Berhenti aja jadi mursyid. Malah anti ilmu nama. Padahal ilmu nama itu adalah ilmu Rasulullah ketika panggil pohon. Nabi ngomong kepada Bukit Uhud itu pakai ilmu nama. Tapi saya dengar ada mursyid anti dengan istilah nama ruh. Dia nggak paham kalimat ini. Diceramahkan kemana-mana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Kalau kenal diri, kenalan dulu. Kenal diri itu kenal nama. Nama dulu baru yang punya nama. Allah punya nama nggak? Allah punya nama. Hal ta'lam lahu samiyya. Walillahi al-asma'ul husna. Bahkan namanya sangat banyak. Al-asma'ul husna. Nama jasad itu Ambo Ar-Razi. Di kampus nama doktor. Dipanggil Pak Yosef. Di masjid banamu guru ngaji, Buya. Di surau dipanggil Gala. Di rumah dipanggil ayah, dipanggil Abi, dipanggil Papa. Ada lagi? Ada panggilan lain? Papi, Labi. Di kampung dipanggil Iwang, misalnya gitu ya. Itu panggilan. Kalau tubuh fisik kubanamu, siapa yang namun tubuh fisik? Fisik siapa yang namun? Ayah, ya nak? Yang paling punya otoritas bagi nama siapa? Ayah. Maka yang berhak memberi nama diri itu adalah sumber diri. Itulah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikat diri itu tahu saja nama beres, bisa dijelaskan. Dan panjang-panjangnya cerita. Puta-puta lalu di diri dan sebenarnya diri dan tapari diri dan sebalik diri. Itu main-main. Ya. Istilah-istilah berputar-putar, dia tidak tahu jalan pintas. Ya. Jalan pintas mengenal nama ruh. Nabi mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Yang membocorkan namanya Nabi Isa. Siapa nama kenabian beliau? Nama sebelum Muhammad bin Abdullah namanya apa? Ahmad. Ahmad itu nama ruh. Jadi ruh kita itu bersumber dari Ahmad. Pasti ada nama. Nur dalam diri kita bersumber dari Nur Muhammad. 20 nama. Tapi nama Nabi itu bukan apa? Itu wali-wali yang tinggi. Ya. Wali-wali yang pangkatnya al-Ghaus. Ya. Pemimpin para wali. Tapi kalau tidak baca-baca tidak masalah. Cuma aku kembali. Kalau kita kenalan, pertama yang ditanya apa? Kalau awak berkenalan dengan diri, seharusnya yang pertama sekali adalah kenalan dengan nama. Kira-kira gitu ya. Kalau belum tahu nama Allah, cukup panggil saja ruh pecahan Nur Muhammad. Kepada ruh yang bersumber dari Nur Muhammad Al-Fatihah. Itulah beliau. Kalau belum tahu ada nama, ruh. Boleh. Jadi kalau tidak tahu, tidak usah menolak. Wah, tidak tahu menolak loh. Ya. Hukum kamu pegang gadai, aku ada pakar dengan pakar fikih. Kita sedang mengaji maulid nanti. Ya. Nanti anak tarbiyah saya, Buya asli pegang gadai. Ya. Tapi yang mau kasih bocoran, di masa Rasulullah hanya ada 24 transaksi muamalah, transaksi bisnis, hanya 24 jenis. Sebab mata pencarian zaman itu belum banyak, alat tukar pun belum banyak. Di zaman Nabi ada namanya handphone. Lalu ada ATM di zaman Nabi.
Hah? Aduh kan? Kalau awak bertransaksi membeli pakai ATM sah? Awak beli barang pakai ATM sah? Nabi tidak pernah. Bid'ah. Jangan-jangan pegang gadai itu namanya gadai tapi bukanlah gadai. Karena kalau gadai itu ada umurnya, ada batasan. Prakteknya di negara awak gadai bukan gadai. Benamulah contoh kita beli mobil, beli motor kredit. Ayuhal kreditiyun. Hai ahli kredit. Ya kan? Jujur salah. Wajah-wajah kredit itu apa? Awak kredit auto, kredit rumah, kredit kalau situ rumah ya, paling yang dikredit Honda. Ya. Bahasa Arabnya tuh kredit itu istiqraq, sewa. Kalau kita menyewa 10 tahun, setelah 10 tahun jadi kembali kepada pemilik atau kita yang menyewa. Anggaplah mau menyewa motor daji, mengaji. Setelah 10 tahun mau menyewa, jadi punya mu enggak? Balik ke mengaji kan? Tapi kalau kita sewa kredit, itu namanya al-istiqra' al-muntahi bitamlik. Arabisasi. Sewa yang berujung kepada jual beli kepemilikan. Maka namanya sewa jual atau sewa beli. Ada nggak di zaman Nabi itu? Tidak. Diadokan kini. Boleh nggak? Boleh. Al-aslu fil muamalah lil ibahah. Pada dasarnya transaksi itu dalam muamalat bisnis boleh-boleh saja sampai ada dalil yang kita dapat temukan bahwa diharamkan. Itu tidak. Nanti panjang tentu. Saya kan difitnah menghalalkan riba. Benar nggak? Yang kawan-kawan pengamat sosial media paham? Karena kami mengatakan dulu saya mengharamkan bank, tapi sekarang saya mencabut pandangan bahwa bank itu riba. Jadi hemat kami, bank itu belum tentu riba. Riba pasti haram, bank belum tentu haram. Kenapa? Belum tentu riba. Lebih bisa uang sekolah ini kalau nggak pakai transfer bank. Lebih bisa Bapak Ibu beli makanan nggak pakai pitih. Pitih itu punya siapa? Bank. Kawan itu anti bank, tapi pitih dari bank dipakainya. Nangguang. Islamnya nak kafah. Tulisan tahun 70-an. Pandai baca dulu. Apakah boleh berselawat sambil goyang? Maksudnya tuh salawat gitu ya. Jangankan sambil goyang, sambil bercakap dia. Sampai nyetir itu dia. Nanda boleh sampai mana yang dahulu masuk surga, umat atau nabi Ustaz? Mana petunjuk? Nabi itu salah satu namanya Miftahul Jannah atau juga mengatakan Anal Fatih. Akulah nabi pembuka. Kalau tidak dibuka nabi, lain masuk surga. Tapi ketika umat masuk surga, nabi tidak masuk surga. Beliau cari umat nabi masuk surga. Jadi nabi itu tidak butuh surga. Karena beliau itulah sebenarnya hakikat surga. Awak masih membayangkan surga itu bidadari, makan-makan lama-lama. Apa kata Nabi? Allah memberiku makan dan minum. At'amani Rabbi. Allah memberiku makan. Allah yang memberiku minum. Jadi Nabi itu makan minum itu cuma memerankan sisi manusiawi. Beliau tidak makan setahun kalau bisa. Ashabul Kahf atau Kahfi 309 tahun lalu nak makan minum, ya nak. Lain dua yo. Mana yang lebih hebat, Ashabul Kahfi atau Nabi Muhammad? Malu mana? Kare. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih mulia?
Berarti Nabi Muhammad pun walaupun 1000 tahun nggak pernah makan sebenarnya. Jadi beliau itu kalaupun naruh batu di perut itu cuma menunjukkan empati ke sahabat. Aku juga belum makan, wahai sahabat. Gitu ya. Beliau nggak makan. Ketika beliau minum air susu domba, itu domba atau kambing nggak bisa mengeluarkan susu, tapi dipegang Nabi keluar susu. Berarti sebenarnya susunya dari siapa? Dari siapa kira-kira? Itu kambing kurus kering, jalannya letoy-letoy, dicolek dikit jatuh. Tapi si kambing diurut oleh Rasulullah, lalu diperah susunya keluar. Sebenarnya ini rahasia. Keluarnya dari jari-jari Rasul. Keberkahan dari jari-jari Rasul. Nggak mustahil seorang kambing mengeluarkan air susu. Tapi Nabi perlu asbab. Nabi tujuan, kalau ingin minum kok sama. Jadi Nabi itu walaupun hebat, tetap mengambil sunnatullah. Apa arti sunnatullah? Kalau ingin kaya. Kalau ingin pintar, belajar. Kalau ingin usul kepada Allah harus diambil, diperankan itu saja. Tidak ada yang instan saja. Instan itu cukup mie instan. Ya. Satu yang instan akan instan flow. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Tulisan dia. Dan ini itu tulisan. Kemanapun kau memandang thamma, fa thamma, kata kunci itu. Fa maka berarti ada jarak, ada proses. Itulah namanya susu. Thamma di sana, kemanapun kau memandang, maka di sana ada wajah Allah. Wajah Allah itu jangan dibayangkan wajah Allah. Wajah Allah itu maksudnya ada dua wajah istilah. Ada wajah ahadiyah, ada wajah samadiyah. Kita turunkan dari surah Al-Ikhlas. Paham? Ahadiyah samadiyah? Enggak. Pengen paham? Kemanapun engkau memandang, di sanalah wajah Allah. Di sana engkau akan menyaksikan ahadiyahnya Allah. Allah itu esa. Tidak paham jo? Samadiyah. Tiadalah di alam semesta kecuali memerlukan rezeki, memerlukan hadiah bantuan dari Allah. Ya. Lihat tuh, Bapak Ibu bertanam padi. Bertanam padi. Ayo, siapa nama Tuhan, Bapak Ibu atau Allah? Tahu dari mana? Itulah sebutan kita. Jadi kita menyebut zat yang menghidupkan padi itu Allah. Bahasa orang Lampung Tuhan Allah. Ya mana itu nak? Tuhan Allah. Di Jawa orang menyebut Gusti Allah. Jadi Allah itu sama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan mau Kristen Muslim nyebut Allah sama. Cuma orang nyebut Allah itu tidak ngerti karakter bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalau awalnya A bacanya Allah, kalau lillah, gitu kan? Orang itu ngerti bahasa Arab diceleknya A L Allah sudah. Baik. Jadi kemanapun memandang di situ ada wajah tauhid, ada rahasia tauhid keesaan Allah itu makna. Kamu tidak boleh menyampaikan begitu. Segitu saja. So, anak-anak itu tidak akan paham. Bagus. Pantesan tulisannya kayak tahun 70-an. Saya tahu tulisan 70-an. Miriam. Itu ketahuan berarti gurunya dulu produksi sekolah rakyat. Kalau anak-anak dulu buru-buru tulisannya sebabnya membelinya di iPad. Tidak bisa menulis tulisannya itu cakarayang. Ya, tidak bilang ke suku, tidak bilang ke tidak. Tak ada bantuan itu. Kalau orang dulu halus, kasar, saking halusnya tidak terbaca. Apakah makna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi?
Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, bukan Rasul, An-Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah hembusan ruhnya. Saya ngerti. Kalau nggak ngerti, berarti ya? Kok pertanyaannya begitu? Apa salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Hembusannya ar-ruh itu hembusannya apa? Ahmad. Itu hembusannya. Jadi ketika Allah menghembuskan ruhnya, muncullah yang bernama Ahmad. Itulah yang disebut salawatullah ala nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. An-nabi di situ Ahmad. Maka bernamulah dalam ilmu ma'rifatullah Ahmad ruhullah. Apa bacaannya? Coba dibaca yang keren. Ahmad. Di kanan-kanan itu sampai nanti dibawa ke mati. Di kanan nanti malaikat-malaikat yang ada di alam kubur akan bertanya. Jawab itu. Ulang lihat. Ahmad. Jadi ditanya, "Kau siapa?" Jawab Ahmad ruhullah. Langsung selamat. Tapi proses kesimpulan lama mengecek sedang-sedangnya. Minimal malam kini lah terlacu dakwah untuk masuk ke dalam rumah kita. Ya, amin. Apa salawat malaikat kepada Nabi? Kamu bertanya, siapa yang lebih mulia, Nabi itu malaikat? Gimana? So ada dia yang lebih mulia Jibril daripada Nabi Muhammad. Kan tak mengertinya Bapak. Tidak mengertinya Jibril itu tidak tembus sampai ke aras, Nabi Muhammad tembus sampai ke aras. Berarti lebih mulia siapa? Jadi Jibril membawakan Al-Quran ke bumi bukan berarti Jibril lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Justru Jibril itu pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu dalam ijazah tarikat kamu ganti ini. Kamu buang, direvisi ijazah itu. An Sayyidina Muhammad anillah mubashshar. Dari Nabi Muhammad langsung dari Allah. Nama Jibril boleh diisi. Ya. Tapi kebanyakan orang masih menulis dari Nabi Muhammad kepada Jibril dari Allah. Berarti baru bab riwayat. Di bab riwayat betul. Tapi kan pertanyaan tadi pertanyaan hakikat saja. Di bab hakikat Jibril lah yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagi kira-kira payah diterima. Jibril mengambil kaji dengan Nabi Muhammad lebih serius. Jual tadi memahaminya. Ketika Jibril mentok tatahan di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad tembus aras dan diizinkan sujud di aras paling tinggi. Sebab aras itu adalah tempat bersemayam Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama daripada yang punya rahmah. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad? Sama jawabnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama. Dah jauh beda. Ya? Apa boleh sajadah yang kecil dipakai untuk sholat? Ya, boleh. Enggak pakai sajadah juga boleh. Boleh enggak sholat pakai sajadah? Kok jadi masalah? Apakah putus sholat kita bila dibatasi anak kecil? Ya tidak. Tapi kurang atau orang yang duduk sholat, kalau orang duduk sholat ya tidak dapat kesempurnaan jamaah, itu aja bedanya. Jadi kesempurnaan berjamaah itu rapat. Kesempurnaan berarti kalau ada orang berjamaah tidak berjarak dekat, maka sholat jamaahnya tidak sempurna. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan, luruskan saf kamu, karena merapatkan itu adalah kesempurnaan sholat. Nabi tidak mengatakan
Sholat dengan saf yang rapat itu adalah sah batalnya sholat. Kenapa Nabi? Oh, santiang. Saya bertanya lagi. Santiang. Kalau tidak santiang. Kalau kau santiang. Nabi kan mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Kok Nabi sebelum wafat membaca mati bukan la ilaha illallah. Jadi semoga jadi ulama besar. Amin. Di mana sekolah? Lain pesantren. Kalau enggak pindah. Al-Mansur. Darul Ma'mun. Ya lanjut sekolah. Nabi Muhammad itu punya surga. Kunci surga di tangannya. Lain pernah mahar la ilaha illallah untuk masuk surga. La ilaha itu betul teguh. Nafas Nabi itu la ilaha illallah. Jadi Imam Syibli ditanya, Syibli, kul la ilaha illallah. Aja Syibli, adalah punya nama itu. Jangan kayak usul. Jadi Imam Syibli berang kepada orang masuk soal. Orang kosong soal ini. Syibli, kul la ilaha illallah. Dakhaltul jannah. Baca la ilaha illallah masuk surga. Lagi beliau, aku selalu bersama dengan yang kau sebut nama. Nah, arti juga. Makanya Imam Syibli sebelum meninggal zikirnya Allah. Bagi yang belum paham zikir Allah, afdalnya meninggal baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ilaha nafi illallah isbat, meniadakan lalu menetapkan. Buka surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illallah. Allah dulu baru la ilaha. Bapak tadinya sebut dulu namanya di dalam qalbi, baru katakan la ilaha illallah. Itu cara. Ayo lanjut. Ya. Apakah yang diazab itu roh? Ruh itu ketika Allah kawinkan dengan tubuh ini, dia menjadi nafs. Jadi Allah itu menyelupkan ruh itu kepada hawa nafsu yang ada dalam jiwa kita badan. Maka roh yang sudah dibalut itu bernama nafs, jiwa. Ketika jiwa disiksa, roh pun tersiksa. Paham? Ya? Berefek ke tubuh, berefek. Soalnya itu bekas tubuh. Nah banyak kan? Lah dia. Belajar selesai. Kelas kecepalet kolalah tuh. Jadi Bapak Ibu alim ulama, semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah. Tambah kenal kepada Rasulullah SAW. Semoga tahun depan Maulid yang ada salawatnya. Jadi orang di Jawa, orang di Hadramaut, orang di Mesir, sebelum datang buyanya atau pas setelah datang buyanya, itu sudah banyak orang salawat, bisa sejam, 2 jam bersalawat. Jadi tidak ada Bapak Ibu untuk kesepian menunggu, saya nak gantungan. Dari tadi, entuk saya, dia lain, apa dibaca? Bagaimana? Yang dibaca tadi. Berjanji. Ya. Nah, kalau bisa lebih panjang baca, so berjanji itu setiap bait-baitnya ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah pertemukan lagi kita dalam waktu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.